Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada minggu ke-6 setelah Trinitatis. Dan kita hari ini beribadah bersama dengan anak-anak kita sekolah minggu. Jadi bagi para bapak ibu, abang-abang kami, kakak kami, remaja Napol Sebulu, mohon berbesar hati dengan kondisi kita. Amanginang, sebentar sebelum saya baca firman Tuhan, saya akan menyapa anak-anak sekolah minggu. Karena hari ini merupakan puncak parheheon kebangunan anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu, bagaimana kabar? Iya, sehat luar biasa. Ya. Nah, hari ini kita ibadah apa? Ibadah apa? Parheheon itu artinya bangkit, bangun, ya, supaya anak-anak kami semakin semangat untuk sekolah. Senang gak gereja di sini? Mana lagi senang di sini atau di bawah? Oh, di sini. Ya, lebih senang? Sudah berapa kali ibadah di gereja ini? 20 kali. Masih umur 5 tahun dia, tapi udah 2000 kali. Nah, jadi ya ini menjadi kebiasaan, ya, menjadi tradisi kita 3 tahun terakhir ini, ya. Setiap parheheon sekolah minggu kita laksanakan di gereja ini agar anak-anak kita juga merasakan ibadah bersama orang tua di gereja ini. Dan saya tahu bahwa yang paling bahagia pada saat ini adalah para opung melihat cucunya. Ya, biasa itu. Kalau anak mencubit orang tua atau bapaknya marah. Tapi kalau cucu manipak opung nak sibata dianggap dari kebanggaan. Itulah kelebihan para cucu ini bagi opung. Jadi selamatlah bagi para bapak ibu dan para opung semua yang menyaksikan anak-anak bersukacita hari ini. Sekali lagi ibadah kita hari ini kombinasi antara ibadah minggu dan ibadah sekolah minggu. Kenapa disebut sekolah minggu? Sekolah minggu ada 2 kata di situ, sekolah dan minggu. Berarti dalam sekolah minggu anak-anak belajar, anak-anak dididik, anak-anak diajar, tetapi ada kata minggu di situ artinya beribadah. Jadi bersekolah sambil beribadah. Jadi jika saat ini juga ibadah minggu kita seperti ibadah bersekolah minggu, ini adalah dalam rangka mengajari anak-anak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada minggu setelah Trinitatis ini yang terambil dari kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 8. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, engkau berlaku setia dalam segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang-orang asing. Mereka telah bersaksi di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Sudilah kiranya engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat tanpa menerima apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran.
Bapak Ibu saudara-saudara dan anak-anak sekolah minggu, tentu orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Dan pasti orang tua menginginkan supaya anak-anaknya menjadi anak yang baik, ya. Anak yang berhasil, anak yang diberkati Tuhan. Nah, karena itu bagi orang tua dan bagi anak-anak diingatkan, terutama sebelum nas kita hari ini, yaitu di ayat 4, firman Tuhan berkata begini, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi ternyata tidak ada sukacita yang terbesar dari seorang tua selain daripada mendengar anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Jadi jika anak-anak, jika pahopu hidup dalam kebenaran Tuhan, melebihi harta bermiliar-miliar. Karena itu yang paling berharga. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tentu bagaimana anak hidup dalam kebenaran tidak akan bertumbuh demikian tanpa pengajaran. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, tepuk diam. Sekali lagi, tepuk diam. Iya. Dari tadi kami kan sudah mendengarkan anak-anak kami. Sudah kan? Kami dengar kalian menyanyi, kami dengar kalian menari. Sekarang anak-anak kami coba dengarkan ke depan. Coba dengarkan Amang. Ya. Coba dengarkan Amang. Sudah? Oke. Sekali lagi, kebanggaan dan kebahagiaan orang tua adalah jika anaknya, jika pahopunya hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena itu, tidak mungkin anak bertumbuh dalam kebenaran tanpa pengajaran, tanpa nasihat dan pendidikan dari orang tua. Sekarang ada survei yang menunjukkan bahwa ada 26% anak-anak Indonesia yang kehilangan ayah, kehilangan bapak, yang disebut dengan fenomena fatherless. Bukan karena ayahnya meninggal, bukan karena kehilangan secara fisik, tapi kehilangan secara emosional, kedekatan, tidak ketemu chemistry antara ayah dengan anaknya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kepada setiap ayah atau kepada setiap bapak ini. Mungkin karena tuntutan pekerjaan, sebelum anaknya bangun, bapaknya sudah pergi bekerja. Dan setelah anaknya tidur, baru ayahnya pulang kerja. Itu hal pertama. Yang kedua adalah budaya yang paternalistis, di mana untuk mengajar, untuk menasihati, untuk membimbing anak, untuk merawat anak, seolah-olah melulu menjadi urusan para ibu-ibu. Nah, ini kepada bapak-bapak ini tolong supaya mulai hari ini bertobat. Ya, saya katakan kemarin sama guru-guru sekolah minggu, sama seksi sekolah minggu, supaya sekali-sekali acara sekolah minggu kita dibuat acara ibadah minggu bersama ayah. Jadi jangan hanya ibunya yang membawa anaknya sekolah minggu. Jangan hanya mamanya yang menunggui anaknya. Ayah juga perlu. Karena apa? Karena tidak ada anak yang bisa sampai kepada apa yang kita harapkan tanpa sentuhan kasih sayang dari orang tua maupun anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah surat dari Rasul Yohanes kepada Gaius. Rasul Yohanes menyebut Gaius itu sebagai anaknya. Bukan karena ia melahirkannya, tetapi karena ada hubungan yang sangat dekat.
Ada hubungan yang sangat akrab. Bahkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 5, Rasul Yohanes menyebut Gaius sebagai sahabat terkasih, sebagai saudara yang terkasih, sebagai orang yang dikasihinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata hubungan sebagai bapak maupun sebagai anak tidak hanya digambarkan oleh hubungan darah atau hubungan genealogis, tetapi yang paling utama di situ adalah hubungan kasih sayang. Jadi jangan anak diharapkan untuk taat, untuk patuh kepada bapak, untuk patuh kepada orang tua hanya dalam bentuk atasan dengan bawahan, hanya dalam hubungan relasi kuasa, bahwa orang tua wajib dihormati, orang tua wajib dipatuhi tanpa orang tua menunjukkan kasih sayang. Karena itu mungkin akan berbeda dengan budaya orang Batak zaman dulu, ya, di mana ayah itu menjadi sosok yang sangat-sangat penting dan yang harus selalu didahulukan. Saya masih mengingat ketika orang tua misalnya memotong ayam, maka pahanya dua-duanya harus sama bapak itu, termasuk bilalangna. Itu pernah dong istilah di halak Batak. Molo bilalangna tabu, itu bagian dari yang paling enak. Sebenarnya belum tentu karena yang paling enak, tapi karena dari anak-anak kita tidak pernah dikasih jatah mengalang bilalang. Nah, itu bagaimana seorang ayah menunjukkan atau seorang bapak menunjukkan bagaimana dia menjadi teladan bagi anak-anaknya, yaitu melalui sentuhan kasihnya, melalui kemistrinya. Sama seperti Yohanes dengan Gaius pada nas kita hari ini, bukan soal hubungan darah atau hubungan genealogis, tetapi ada kasih sayang yang mengikat di antara mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka apa yang hendak kita renungkan dalam minggu kita hari ini, dalam minggu dengan tema bertolong-tolongan atau saling menolong. Yang pertama, bahwa setiap orang percaya berkewajiban untuk menopang dan mendukung pelayanan pemberitaan Injil. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang percaya, setiap orang Kristen punya kewajiban dan bertanggung jawab untuk mendukung dan menopang pekabaran Injil. Mengapa Gaius ini menjadi seseorang yang sangat penting, menjadi sangat dicintai, menjadi sangat memiliki tempat di hati Yohanes, adalah karena Gaius seseorang yang selalu membuka pintunya, membuka pintu rumahnya menjadi tempat para rasul-rasul atau para pemberita Injil untuk bermalam, untuk menginap. Pada saat itu para penginjil, para pemberita firman Tuhan itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari dor ke dor, keliling kampung, keliling kota, sehingga mereka membutuhkan tempat untuk bermalam. Maka Gaius ini dengan senang hati, dengan sukacita selalu membuka pintunya untuk tempat para penginjil, para pemberita Injil itu untuk menginap. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal nilai yang perlu kita terapkan, yang kita tanamkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, membuat rumah kita menjadi tempat stasiun pemberitaan Injil, menjadi tempat terminal di mana Injil itu akan diberitakan, di mana Injil itu akan disebarkan.
Karena itu hal pertama dan orang yang pertama bertanggung jawab untuk meneruskan dan mewariskan Injil itu adalah orang tua terhadap anaknya. Jadi jangan pernah setelah tua lalu kita menyesali mengapa anak kita tidak setia kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah menyesali di dalam hati kita ketika anak kita berpindah iman menjadi orang yang tidak mengenal Kristus. Barangkali karena rumah kita belum menjadi sentral pemberitaan daripada firman Tuhan atau Injil itu. Tetapi yang terutama dalam firman Tuhan ini juga disampaikan bahwa setiap orang percaya dia juga harus memiliki keramah tamahan terhadap orang lain, memiliki hospitality. Bagaimana kita menyambut orang lain sebagai saudara kita di dalam kasih. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang Batak sebenarnya sangat mengenal kata hospitality. Dalam bahasa Batak disebut dengan partamueon. Maka ada ungkapan dalam bahasa Batak dikatakan perbahul-bahul na bolong, paramak na sobaludon, parsakalan na soramahian, partataring na soramito. Tapi saya tidak sungguh-sungguh tahu bahwa tradisi ini masih dihidupi oleh orang Batak. Ya. Masih dihidupi oleh orang Batak. Hospitality, keramah tamahan, partamueon. Karena jangankan menyambut tamu atau orang asing di rumah kita, bahkan kadangkala menyambut saudara sendiri pun sudah tidak lagi dengan penuh kasih. Sudah tidak penuh kasih. Makanya ada kadangkala kita lihat konten itu, begitu 3 hari tamu atau tondok di rumah, sudah mulai drama antara suami dan istri dengan suara-suara yang keras, sehingga si tamu yang menginap dan numpang di rumah itu mulai tidak nyaman. Jangankan menyambut tamu, bahkan menyambut si matua pun kadangkala bukan dengan tatapan yang lembut dan penuh kasih. Sebaliknya juga demikian, si matua juga tidak menyambut parumengnya dengan kasih. Jadi karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini hendak mengembalikan kita supaya kita menjadi tuan dan nyonya rumah yang senantiasa memiliki keramah tamahan, menyambut orang lain. Karena firman Tuhan berkata, ada kalanya dari orang yang tidak kita kenal itu, ada malaikat Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka akan meninggalkan berkat bagi kehidupan kita. Dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa ada berkat kepada Gaius yang setia menyambut para pemberita Injil. Ada berkat yang sampai kepada Gaius yang senantiasa setia menyambut para hamba-hamba Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 2, saudara yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi orang yang dengan rela hati, dengan setia dan dengan kasih menyambut para pelayan Tuhan, para pemberita Tuhan, menyambut firman Tuhan dalam hidupnya, bagi mereka adalah berkat jiwa maupun raga, rohani maupun jasmani. Yang kedua, marilah hidup berbuat baik dan menolong orang lain, karena itu adalah hutang kita. Jadi orang percaya memiliki hutang selama hidupnya. Apa hutang orang percaya? Adalah melakukan kebaikan. Kenapa? Karena Yesus telah terlebih dahulu
berbuat baik kepada kita. Maka dalam Roma 8 ayat 12 dikatakan kita adalah orang yang berhutang. Jadi hidup orang percaya itu berhutang kepada Allah, bukan berhutang kepada manusia. Ini yang disebutkan dalam nas epistel kita tadi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah menjadikan hidup kita menjadi cerminan kasih, cerminan kebenaran dan kemuliaan Kristus. Di dalam firman Tuhan ayat 7 dan ayat 8 lagi dikatakan tadi bahwa setiap orang yang mendukung pelayanan Tuhan, yang mendukung orang yang berbuat baik, mereka juga berbuat baik. Sebaliknya, mereka yang mendukung perbuatan yang jahat, sekalipun mereka tidak melakukannya secara tindakan, orang yang mendukung yang jahat itu adalah berbuat jahat pula. Maka ada peribahasa dalam bahasa di kampung kami dikatakan, if you see something evil but you do not say anything about it, you are evil too. Apabila kamu melihat sesuatu yang jahat tapi kamu tidak berkata sesuatu tentang kejahatan itu, maka kamu adalah orang jahat juga. Jadi berbuat jahat bukan hanya melakukan by doing, by action, tetapi ketika kita juga setuju dengan perbuatan jahat itu, maka kita adalah orang yang jahat. Maka sebaliknya, sekalipun kita tidak mampu melakukan sesuatu yang baik, memberi pertolongan, memberi bantuan kepada orang lain, tetapi ketika kita mendukung orang lain berbuat yang baik, kita telah melakukan perbuatan baik itu. Dikatakan tadi di dalam ayat 8, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh menjadi rekan sekerja dalam kebenaran. Ketika kita menyambut orang yang berbuat baik, kita menjadi teman mereka dalam perbuatan baik. Anak-anak kamu sekolah minggu masih adakah di tempatnya? Masih ada? Masih ada? Oke, tepuk diam. Tepuk diam. Ya. Dengarkan dan ikuti, ya. Saya adalah anak Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Maka hidupku harus selalu mencintai Tuhan. Dua, hidupku akan selalu mengasihi teman. Tiga, hidupku akan selalu menuruti nasihat dan pengajaran orang tua. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang diperdengarkan dalam ibadah kami saat ini. Biarlah Tuhan kebersamaan kami dalam ibadah bersama anak-anak sekolah minggu menunjukkan sukacita kami, kebahagiaan kami melihat mereka bertumbuh dalam kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, mencintai Tuhan. Kami serahkan seluruh anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati tumbuh kembang mereka. Jagai mereka Tuhan tatkala bermain maupun belajar. Sehingga tidak ada seorang pun di antara anak-anak kami yang akan mengalami celaka. Bahkan sakit penyakit pun jauhkanlah dari anak-anak kami ini. Sehingga mereka bertumbuh menjadi dewasa, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang akan memuliakan Tuhan. Dan tak seorang pun di antara anak-anak kami ini akan menyangkal Engkau Yesus, meninggalkan imannya.
Biarlah mereka Tuhan menjadi prajurit-prajurit Kristus untuk mewartakan, menyiarkan kebenaran. Berkati orang tua membesarkan, mendidik anak-anak ini Tuhan dalam seluruh pekerjaan maupun usaha mereka. Tuhan, berkatilah seksi sekolah minggu, pengurus semuanya, dan guru-guru sekolah minggu sebagai hamba-Mu yang setia menuntun dan mengajari anak ini. Jadikanlah HKBP Ciputat ini Tuhan menjadi dapur mempersiapkan generasi masa depan kerajaan Tuhan, gereja Tuhan. Maka kami berangkatkan mereka Tuhan dalam kasih-Mu mencapai masa depan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita